Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada angkatan 2023. Ini saya akan menjelaskan dari penugasan studi lingkungan dengan materi kronostratigrafi dan penyusunan diagram Wheeler secara konsep, prinsip, dan aplikasi dalam studi cekungan. Oke, berikut alur dari pembahasan pertama itu mencakup bagian kronostratigrafi yang terdiri dari definisi dan konsep dasar, metode penentuan kesamaan waktu, satu-satunya, serta perbedaannya dengan stratigrafi dan sekuens stratigrafi. Kemudian bagian kedua itu ada diagram Wheeler. Yang pertama itu ada konsep dasarnya, serta data input yang diperlukan dan tahapan untuk membangun diagram Wheeler. Nah, yang terakhir itu ada studi kasus dan kalau kita masuk ke bagian kronostratigrafi, cabang stratigrafi yang mengelompokkan lapisan batuan berdasarkan waktu pembentukannya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, pembentukan kronostratigrafi itu bukan berdasarkan dari karakteristik fisiknya, melainkan dari apa jenis batuannya serta kapan batuan ini terbentuk. Lalu kita juga memiliki konsep atau prinsip dari hukum superposisi, di mana lapisan yang lebih tua itu berada di bagian lebih bawah dan lapisan yang lebih muda itu berada di bagian lebih atas. Dan di lapangan juga tidak lepas dari proses erupsi, pengangkatan, serta deformasi tektonik yang seringkali membuat urutan ini tidak pasti. Nah, kemudian di bagian kanan ini diambil dari Nicholas 2009. Gambar ini memperlihatkan bahwa fases litostratigrafi itu bersifat diakron. Artinya batas tiap dari bagian tersebut itu memotong garis secara diagonal dan dia tuh tidak secara sejajar. Nah, ini menjelaskan kenapa kronostratigrafi ini hadir untuk membaca dari interval waktu pembentukan suatu batuan tersebut menjadi lebih akurat. Hal ini terlepas dari perbedaan litologi dari tiap lokasi pengamatan. Oke, kemudian masuk ke bagian metode penentuan kesamaan waktu. Di sini ada 3 metode. Yang pertama ada biostratigrafi, seperti yang terlihat di gambar pertama itu umur lapisan ditentukan berdasarkan first occurrence atau kemunculan pertama dari suatu datum dan kepunahan terakhir atau last occurrence atau last appearance dari datum fosil tertentu. Nah, setiap biozon ini mewakili interval waktu yang dapat dikorelasikan secara regional antara daerah penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu ada korelasi litologi atau marker bed. Nah, di sini lapisan dengan penyebaran lateral ini dia tuh tersebar secara luas dengan karakteristik yang khas tiap lapisan. Nah, dari karakteristik ini bisa menjadi suatu indikasi atau penanda kesamaan waktu. Seperti contohnya itu ada di gambar ini, ada formasi dari belait di Brunei Darussalam. Nah, kemudian yang terakhir ada radiometri. Nah, di bagian ini itu menjelaskan berbagai sistem isotop radioaktif yang dapat digunakan seperti kalium, argon, uranium, sama Pb untuk menentukan umur atau dating absolut dari suatu mineral di batuan dengan rentang penanggalan hingga lebih dari 4.000 juta tahun. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian satuan kronostratigrafi. Nah, di sini ada sebuah hierarki dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, dari sisi kiri itu ada satuan kronostratigrafi. Nah, di sini yang pertama itu tersusun dari notem, eratem, terus kemudian sistem, seri, dan jenjang. Nah, di bagian kanan itu ada padanannya dalam sistem geokronologi. Yang pertama itu ada kurun, masa, zaman, kala, dan umur. Kemudian satuan kronostratigrafi ini dia menjelaskan atau merepresentasikan batuan yang terbentuk dalam suatu interval waktu, sedangkan bagian geokronologi itu menjelaskan interval waktunya itu sendiri. Oke, kita masuk ke perbandingan antara litostratigrafi dan kronostratigrafi.
Nah, jika dilihat dari tabel perbandingan ini, di bagian sisi dasar pengelompokan itu litostratigrafi lebih menggambarkan karakteristik fisik batuannya seperti warna, tekstur, komposisi mineral. Sedangkan kronostratigrafi itu sendiri dia menggunakan waktu pembentukan batuan dan dia menjelaskan lebih ke umur geologinya. Kemudian dari sisi batas satuan itu ada batas litostratigrafi, batas fasies yang secara diakron yang memotong garis waktu. Lalu batas kronostratigrafi itu menjelaskan bidang isokron yang sejajar dengan garis waktu. Kemudian dari segi keunggulannya, litostratigrafi ini lebih mudah penerapannya di lapangan. Namun kelemahannya itu sendiri, batuan ya di litostratigrafi ini terlihat sama. Nah, eh, dari segi kronostratigrafi itu dia bisa mengatasi dari kekurangan litostratigrafi. Meski ini juga membutuhkan data biostratigrafi atau radiometri untuk implementasinya. Nah, sekarang masuk ke penjelasan dari gambar Nicholas 2009 lagi. Di gambar ini bisa dilihat, gambar ini mempertegaskan perbedaannya secara visual. Dari urutan di gambar ini, dari bagian atas ke bagian bawah itu menjelaskan seiringnya bertambah muka air laut, fasies itu akan cenderung bergeser ke arah daratan. Sedangkan batas fasies litostratigrafi ini bergerak secara diagonal, yaitu memotong garis waktu. Sementara itu, garis waktu kronostratigrafi pada diagram yang bagian bawah itu tetap terlihat bentuk horizontal atau sejajar, yang mana dia menunjukkan kesamaan waktu yang independen atau perubahan lingkungan pengendapan. Kemudian kita masuk ke bagian perbandingan sekuens stratigrafi serta posisi sekuens stratigrafi terhadap kronostratigrafi. Jadi bisa dilihat dari diagram pen ini hubungannya itu sangat uh, berkaitan. Sekuens stratigrafi ini berada dalam suatu lingkup kronostratigrafi. Ia adalah bagian dari kerangka kronostratigrafi yang berorientasi pada suatu sedimentasi, proses sedimentasi. Nah, kronostratigrafi ini sendiri bersifat netral terhadap proses geologi, di mana dia tuh berlaku di semua lingkungan pengendapan. Sekuens stratigrafi itu lebih spesifik, dia lebih terfokus pada siklus naik turunnya muka air laut, sedangkan pada stratigrafi lebih ke waktunya. Nah, kesimpulannya ini keduanya tuh dia saling melengkapi, tidak saling menggantikan. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari sekuens stratigrafi dan kronostratigrafi bisa dilihat dari gambar dari file 1987 ini dia merepresentasikan geometri atau bentukan dari satu sekuens stratigrafi secara lengkap ya. Nah, di sini bisa dilihat sekuens boundary atau SB di bagian sisi kiri itu di bagian atas serta bawahnya itu dia mempunyai TST dan kemudian dibatasi oleh maksimum flooding surface atau MFS. Dari HST-nya itu di bagian atas, kemudian pada gambar ini juga dijelaskan beberapa pola seperti on-lap, down-lap, top-lap, serta truncation yang bisa dilihat dari gambar ini, kemudian akan menjadi dasar dari interpretasi dari data seismik yang ada. Oke, kemudian kita masuk ke bagian Wheeler diagram. Nah, di sini itu sebenarnya diagram ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Harry Wheeler, makanya filosofi penamaannya itu karena penemunya merupakan seorang Harry Wheeler dalam Buletin EPG 1958. Nah, kemudian bisa dilihat di kedua gambar di sisi kiri itu yang bagian atas itu menjelaskan penampakan stratigrafi secara konvensional di mana sumbunya ini merepresentasikan suatu posisi fisik dari suatu batuan dari secara vertikal ya, dari bagian bawah hingga bagian dekat permukaan ke atas. Nah, bagian bawah dari diagram ini sumbu ya ini eh, diubah menjadi waktu geologi yang lebih relatif, sementara sumbu X itu menjelaskan jarak secara lateral suatu lapangan atau lapisan. Nah, kemudian
ini tuh bukan menjadi sebuah penampang batuan, tapi menjadi penampang yang menjelaskan suatu waktu. Dengan penampang ini kita dapat melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat di penampang konvensional, gitu. Lalu, nah di diagram Butler ini ada sebuah prinsip yang sangat penting, di mana lapisan tebal ini tidak berarti lapisan tersebut merupakan lapisan yang lama. Seperti ditunjukkan di gambar ini, lapisan tipis itu bisa merepresentasikan interval waktu yang sama dengan lapisan yang jauh lebih tebal di another spot atau lokasi lain, di mana Butler diagram ini juga akan mempertimbangkan atau memperhitungkan dari durasi waktu, bukan volume atau ketebalan dari lapisan tersebut. Nah, itulah menjelaskan kenapa tebal tidak sama dengan tinggi dari diagram Butler. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hiatus unconformity. Jadi, dia memiliki keunggulan diagram ini, yaitu kemampuannya untuk memperlihatkan atau menampakkan hiatus secara jelas atau jeda waktu dalam suatu rekaman stratigrafi. Nah, di tabel ini itu merangkum 3 jenis ketidakselarasan dari diagram Butler, seperti angular unconformity, kemudian disconformity, serta paraconformity. Nah, hal ini itu dijelaskan ketika di penampang biasa, ketiga kondisi ini tuh sering terlihat ambigu, sedangkan di diagram Butler itu tuh semua bisa terbedakan secara jelas. Kemudian masuk ke input data dan kalibrasi Sumbuye. Nah, input data dan kalibrasi ini berfungsi untuk membangun diagram Butler ini sendiri. Nah, kita membutuhkan beberapa data untuk mengkalibrasi Sumbuye yang menjadi skala waktu untuk. Nah, di sini kita biasanya memakai 4 sumber data utama. Yang pertama itu ada biostratigraphy, wireline log, seismic, serta data cutting. Kemudian berikut merupakan tahapan dalam pembuatan diagram. Nah, yang pertama itu mengekspor atau mengubah dari cross section ke dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada 3 step yang bisa dipahami. Step pertama itu kita harus menyiapkan cross section dengan memberikan nomor setiap lapisannya dari nomor yang paling tua hingga ke paling muda, itu nomor yang paling besar. Kemudian di bagian kedua itu mengkalibrasi Sumbuye menggunakan data biostratigraphy untuk mengkonversi nomor lapisan menjadi umur absolut dalam satuan juta tahun, seperti bisa dijelaskan seperti di gambar. Kemudian bagian ketiga itu kita perlu melakukan plot posisi secara lateral suatu lapisan. Nah, setiap lapisan itu memiliki interval waktu. Bisa ditentukan di bagian mana perampang lapisan tersebut itu muncul, lalu di bagian mana lapisan tersebut tidak muncul. Nah, hasilnya ini bisa dijelaskan dalam suatu lapisan atau suatu penampang dengan koordinat ruang dan waktu tertentu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu kita menjelaskan bagian hiatus serta interpretasinya, di mana hiatus ini merupakan area kosong atau vakum dalam suatu diagram yang ditunjukkan area non-deposisional, di mana di area tersebut tidak ada atau tidak terjadi suatu pengendapan selama interval tersebut. Nah, zona ini biasanya dikaitkan dengan erosional. Nah, selanjutnya itu dilakukan interpretasi dari diagram. Ini dirujuk dari Cetun yang 2011. Nah, pada ya, interpretasi ini biasanya menjelaskan pola pergerakan secara lateral suatu lapisan. Nah, pola pergerakan itu bisa dibaca secara langsung. Garis yang bergerak ke arah kiri itu merepresentasikan suatu regresi, sedangkan ke kanan itu suatu transgresi. Demikian, adapun siklus naik turun dari muka air lautnya juga, seperti MMS, FSB, HST, TST, dan sebagainya. Nah, ini sebagai studi kasus, kita bisa melihat penerapan diagram Butler di lapangan Western Alps, Northern Alpine. Nah, kita bisa melihat penerapannya dengan memperlihat diagram ini bisa melihatkan suatu distribusi stratigrafi dari masa Eosen hingga Miocene dari 4 subcekungan. Dari barat ke timur ada beberapa subcekungan. Nah, di Sumbuye ini dikalibrasi dengan umur absolut dari Priabonian hingga Mesisian. Nah,
di beberapa area di sini memperlihatkan suatu interval waktu yang merepresentasikan kondensasi suatu sedimentasi. Dan di sini dia secara eksplisit itu diagram Wheeler tidak melalui suatu penampang konvensional. Nah, kenapa sih diagram Wheeler ini menjadi hal yang penting? Karena di tampilan ini juga sudah terangkum ya secara jelas perbedaan. Jika kita menggunakan konvensional serta diagram Wheeler, jadi memang dari segi sumbu Egi aksis sendiri di konvensional itu menjelaskan dengan menggunakan kedalaman atau ketebalan batuan. Sedangkan dari diagram Wheeler itu lebih ke skala waktunya. Kemudian di secara singkatnya aja, jadi diagram Wheeler ini mengungkap apa yang tidak bisa diungkap dari penampang konvensional atau penampang biasa, di mana interval waktu di sini tuh akan hilang, ya akan menjadikan alat dalam studi cekungan ini terutama dalam memahami suatu distribusi dalam petroleum system secara temporal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan berikut slide